Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Yang terhormat Abi Hanif Umida selaku Pondok Pesantren Abi Hanifida, yang terhormat Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Nurul Hasanah, dan Kepala Madrasah Aliyah. Pada siang hari ini saya akan presentasikan tentang bilangan bulat. Sebab kau terlalu indah. Yang pertama, pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah sebuah bilangan yang tidak dalam bentuk pecahan atau desimal. Semua bilangan cacat beserta negatifnya termasuk anggota bilangan bulat. Adapun contohnya seperti minus negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, 8,765 dan yang lainnya. Yang kedua adalah jenis-jenis bilangan bulat. Pertama, bilangan bulat positif. If adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan seterusnya. Yang kedua, bilangan negatif adalah bilangan yang dimulai dari angka negatif 1, contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan bulat 0 adalah bilangan yang hanya terdiri dari angka 0. Yang ketiga adalah operasi hitung. Yang pertama, operasi hitung penjumlahan. Sifat operasi hitung penjumlahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat asosiatif. If contohnya dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah B dalam kurung B tambah C. Yang kedua, sifat komutatif. Contohnya A tambah B sama dengan B tambah B. Yang ketiga, unsur identitas. Contohnya A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Yang kedua, operasi hitung pengurangan. Operasi hitung pengurangan tidak berlaku sejumlah sifat dengan sama penjumlahan. Adapun sifat pengurangan adalah A dikurangi B sama dengan A dalam kurung negatif B. Yang kedua, A dikurangi dalam kurung negatif B sama dengan A tambah B. Yang ketiga, hasil perkalian. Operasi hitung perkalian. Jumlah perkalian dibagi menjadi jumlah sifat perkalian dibagi menjadi 4. Yang pertama, hasil perkalian antara dua bilangan bulat atau lebih harus mengikuti ketentuan berikut. Yang pertama, perkalian antara bilangan bulat positif sama dengan positif. Contohnya seperti 3 kali 2 sama dengan 6. Yang kedua, perkalian antara bilangan bulat negatif sama dengan positif. Contoh perkaliannya dalam kurung negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 6. Yang ketiga, hasil perkalian bilangan bulat positif dan negatif sama dengan negatif. Contohnya dalam kurung negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Yang kedua, sifat asosiatif. Contohnya A dalam kurung A dikali B E dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang ketiga, sifat komutatif, yaitu contohnya A dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang keempat adalah sifat distributif, yaitu contohnya A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan A dikali B dikali E dalam kurung A dikali B dikali E dalam kurung A dikali C. Yang keempat, operasi
bilangan hitung pembagian. Yang pertama, hasil pembagian antara dua bilangan bulat atau lebih harus mengikuti ketentuan berikut. Yang pertama, pembagian antara bilangan bulat positif menghasilkan bilangan positif. Contohnya negatif 6 dibagi 2 sama dengan 3. Yang kedua, pembagian antara bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif. Contohnya dalam kurung negatif 6 dikali negatif 2 sama dengan 3. Yang ketiga, pembagian antara bilangan bulat positif dan negatif menghasilkan bilangan negatif. Contoh pembagiannya adalah 6 dibagi dalam kurung negatif 2 sama dengan negatif 3. Yang kedua, tidak berlaku sifat komutatif. Yang contohnya 6 dibagi 3 sama dengan 3 bagi 6. Yang tidak berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga, tidak berlaku sifat asosiatif. Contohnya dalam kurung 6 dibagi 1 dibagi 3 sama dengan 6 dibagi dalam kurung 1 dibagi 3. Yang keempat, jika dibagi dengan 0 atau 0 sebagai nilai yang dibagi menghasilkan nilai yang tak terhingga dan tidak terdefinisi. Contohnya 2 dibagi 0 sama dengan 0. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.